Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 5 SD Muhammadiyah Bodon. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat berjumpa dengan anak-anak dalam rangka pembelajaran Al-Islam yang berjudul Sifat Adil dan Istiqomah. Kali ini berbeda karena Pak Syarif berada di Telaga Desa Batu Retno, di mana di sini ada embung air yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Anak-anak bisa melihat ya. Baik anak-anakku, lanjut saja. Kita pertama belajar mengenai adil. Adil berasal dari kata bahasa Arab yaitu adilun, yang artinya seimbang, ya. Sedangkan menurut istilah yaitu meletakkan sesuatu kepada tempatnya, ya. Menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, ya. Adil ini bisa kita gambarkan ada seorang bapak mempunyai 3 anak. Anak pertama dia sekolah SMP, anak kedua dia sekolah SD, anak ketiga dia sekolah TK ABA. Nah, untuk anak pertama dia diberikan uang saku sebesar 5.000. Untuk anak kedua yang masih duduk di bangku SD dia memberikan uang saku sebesar 3.000. Dan anak yang ketiga masih duduk di TK ABA, dia memberikan uang saku sebanyak 1.000. Perbedaan uang saku di sini menunjukkan bahwa bapak ini adalah orang yang adil, karena dia bisa melihat sesuai dengan kebutuhan anaknya dan di usianya. Jadi adil di sini bukan berarti sama rata, tapi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Sifat adil sangat disukai oleh Allah, ya, sebagaimana yang tertera pada surat Al-Hujurat ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya yaitu dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di sisi lain, Allah juga berfirman ya di dalam surat An-Nisa ya, ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya adalah sungguh Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apakah kamu menetapkan hukum di antara manusia? Hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha mendengar dan Allah Maha lihat. Nah, di sini semakin jelas bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang adil, ya. Sebagaimana seruan 2 ayat tadi untuk kita berlaku adil, ya. Bahkan dikisahkan ketika pada zaman Rasulullah, yaitu anaknya ya yang bernama Siti Fatimah, misal dia berlaku tidak adil, maka Rasulullah akan memotong tangannya, ya. Nah, di situ terlihat bagaimana adil itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa memandang anggota keluarga atau tanpa apapun. Adil harus ditegakkan oleh siapapun dan dimanapun. Kemudian yang sifat yang kedua yang ingin kita pelajari yaitu sifat istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah ya berasal dari
bahasa yang artinya tegak lurus, ya, atau juga dapat diartikan sebagai teguh pendirian, ya. Namun secara istilah yang lebih luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keyakinan, sekaligus menghadapi tantangan dan godaan, ya. Digambarkan orang yang mempunyai sifat istiqomah itu dia tetap tegak lurus walaupun diterjang badai ataupun ombak yang sangat besar. Diilustrasikan di tengah lautan, dia tidak akan tergeser oleh ombak yang besar, dia akan tetap tegak bagaikan batu karang. Nah, itulah seharusnya orang yang mempunyai sifat istiqomah, dia harus tegap lurus, ya. Hal ini, ya, diperkuat oleh salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, artinya yaitu sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah atau teguh pada pendirian, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati, dan bergembiralah terhadap kamu yang akan diberi olehmu surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, di sini nampak sekali anak-anak bahwa istiqomah itu sangatlah penting, dan nanti yang orang yang dapat melaksanakan istiqomah tentu dia akan dijaga oleh malaikat dan jauh dari rasa takut ataupun sedih hati, ya. Tentu untuk menjalankan istiqomah ini sangatlah berat, maka kita harus mempunyai keteguhan hati untuk senantiasa mempunyai sikap istiqomah. Pak Syarif contohkan orang yang mempunyai istiqomah, walaupun dia diganggu, digoda untuk hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat, bermain, atau hal-hal yang lain yang di luar kebutuhan, dia mampu untuk menjaga agar tidak melaksanakannya. Misal, ketika mau belajar, dia digoda untuk bermain, digoda untuk menonton TV, tapi dia mempunyai teguh pendirian, maka dia tetap akan melaksanakan belajar. Dia tidak akan terganggu, ya. Nah, anak-anak semua, karena sifat istiqomah ini berat, maka ganjaran atau pahalanya pun juga sangat istimewa. Di antaranya yaitu Allah senantiasa melindunginya dengan dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah menjauhkan dia dari rasa takut ataupun sedih hati. Kemudian Allah senantiasa memberikan kepada dia kesuksesan dunia maupun akhirat, dan di surga, di akhirat nanti dia akan mendapatkan surga. Insya Allah ketika kita bisa istiqomah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mari anak-anakku, kita berjuang bersama untuk senantiasa berlaku adil dan istiqomah. Itu saja yang dapat Pak Syarif sampaikan. Semoga kedua hal ini kita bisa melaksanakan, terutama juga Pak Syarif, ya. Pak Syarif juga belajar bagaimana agar supaya bisa bersikap adil dan juga istiqomah. Anak-anak juga, ya, selain mendapatkan pembelajaran, juga bisa melaksanakan dimanapun dan kapanpun. Salam dari Pak Syarif dari Telaga Desa Batu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.